Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini mapel pemrograman berorientasi objek akan mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman Java. Lebih jelasnya, kalian bisa membaca modul yang sudah saya bagikan. Saya akan menerangkan bagaimana cara membuat aplikasinya saja ya. Membuat aplikasi Java dengan media menulisnya saya menggunakan dengan JCreator ya. Tentu kalian harus sudah punya dulu instalan yang harus kalian instalasi terlebih dahulu di komputer kalian atau di laptop kalian, yaitu software pendukungnya. Di sini ada Java NetBeans dan JCreator. Kalau saya install hari ini, nanti waktu videonya akan memakan waktu yang lama, nanti baitnya akan tambah besar ya. Jadi langsung saja nanti ini sudah terinstall di dalam komputer saya. Cara menginstalnya saya yakin kalian bisa ya, tinggal di double klik, nanti ikuti arahan-arahan pertanyaan-pertanyaan dari instalasi tersebut. Saya langsung aja bagaimana cara membuat aplikasi dengan JCreator. Kita buka dulu sini. Nah, NetBeans sudah saya install ya, tapi saya tidak menggunakan NetBeans-nya. Saya menggunakan JCreator, yaitu dicari sini di dalam all program ada JCreator, sini ada JCreator LE. Akan tampil seperti yang ada di dalam layar. Ini latihan-latihan yang sudah saya buat. Saya tutup dulu ya semuanya. Seperti ini. Nah, sebelum membuat aplikasi, tentu kalian sediakan dulu folder untuk menyimpannya ya. Misalnya di D, kemudian kita buatkan misalnya latihan Java. Jadi sudah saya sediakan di sini latihan Java. Jadi kalau kalian belum membuat folder latihannya, new folder terlebih dahulu dan nanti buatkan, terserah ya, tergantung dengan keinginan Anda. Kalau saya di sini namanya latihan Java. Kembali lagi ke dalam JCreator. Di dalam contoh di modul yang sudah saya bagikan ada contoh 1 di sini. Kita akan membuat aplikasi tentang contoh 1A ya, contoh 1A. Bagaimana caranya? Kita buka JCreatornya, kita buatkan sini file, new file ya. Nah, pilih new file. Nah, tentu nanti akan tampilannya seperti ini terlebih dahulu ya, dimana file type-nya kalian pilih yang Java file ya, Java file, kemudian next. Setelah next, buatkan tadi namanya contoh 1A. Lokasi penyimpanannya yang sudah ditentukan tadi ada di dalam D, lokal D, terus ada di latihan Java yang sudah saya buat ya. Ini ada latihan Java. Kemudian klik OK. Maka di sini alamatnya sudah terlihat D latihan Java. Bagaimana selanjutnya? Tekan tombol finish. Jangan klik tombol close ini. Masa sudah jauh-jauh
kita langsung close lagi. Percuma dong kita ya kalau kita kliknya close, tapi kita pilih yang finish. Maka di sini ada aplikasi Java contoh 1A ya, contoh 1A. Kemudian latihannya yang mana? Saya buatkan. Nah, berhubung untuk mempersingkat waktu, saya ambil saja ini contoh 1A sini. Nama file dengan kelas itu harus sama besar kecilnya. Kalau berbeda, nanti pada saat dikompil akan terjadi error ya. Ini penulisannya, kita atur lagi variabelnya sini. Oke, ini untuk tampilan keluar ya. Di sini mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer untuk X, Y, dan C tipenya integer. Jadi kalau ada variabel yang sama itu ditulisnya langsung aja X, Y, C tipenya integer, jangan satu-satu. Kemudian di sini variabel X ini terisi oleh 4 dan 6. Jadi di sini ada bit width n ya, 4 n 6. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, kalau ini menggeser ke kanan ya, right 0. Nah, right 0 menggeser ke kanan, nanti hasilnya kalian bingung ya, kok misalnya 4 dan 6 nanti hasilnya 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini ada hitungan biner ya, jadi kalian harus belajar bilangan biner dulu, baru nanti 4 dan 6 kok hasilnya 1, nanti ada hitungannya. Untuk sementara ini ya kita hitung, deklarasikan, kemudian cetak, itu aja ya. Untuk sementara nggak usah bingung-bingung dulu, nanti kita akan belajar tentang bilangan binernya. Mungkin yang terakhir, yang C ini mudah kalau ini ya, 2 ditambah 4, 6, kemudian dikali 6, maka hasilnya 6 kali 6 berarti 36. Itu sudah jelas kalau yang itu. Nah, ini mengisi nilai konstantanya, ini variabel konstantanya ini kita isi. Nah, untuk mencetak ke layar kita buatkan perintahnya adalah system.out .print ln. Ln ini line number, jadi bisa setelah dicetak nilai Y maka dia akan pindah baris ke berikutnya. Nah, penulisannya boleh di kiri semua, atau misalnya ini maju ya, waktunya, kemudian variabelnya boleh maju seperti ini ditata. Tapi kalau menulisnya di pinggir semua sebetulnya tidak ada masalah. Untuk kurung kurawal di sini menutup sesuai dengan kurawal pembukanya. Nah, ini ada pembuka, sini juga ada kurawal penutup. Bagaimana hasilnya? Setiap aplikasi atau program itu harus dijalankan atau di running, run timer ya, di running. Hasilnya seperti apa? Kita buktikan. Sebelum di running, tentu kita harus compile terlebih dahulu. Kenapa di compile itu? Supaya menjadi bahasa mesin yang bisa dipahami ya, bahasa programnya itu nanti bisa dipahami oleh bahasa mesinnya. Ini di compile supaya menjadi bahasa komputer. Nah, kalau sudah menjadi bahasa komputer, untuk diterjemahkan oleh komputer lebih mudah ya. Nah, sekarang tinggal dijalankan dengan menekan tombol F5 atau klik tombol play seperti ini. Hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat 4 dan 6 hasilnya 1. Bingung kan hasilnya kenapa 1? Nah, nanti kita akan belajar tentang bilangan biner. Nah, kita abaikan dulu aja ya.
Mungkin yang terakhir saja di sini 2 plus 4 dikali 6. 6 dikali 6 36. Betul ya. Untuk yang nilai C ya, yang dicetak C. Oke. Jika sudah selesai, kita tekan enter, itu sudah balik lagi. Dan file ini sudah tersimpan di dalam folder yang sudah kita tentukan tadi. Oke, bagaimana untuk membuat file yang kedua? Untuk membuat file yang kedua, kalian tinggal klik file, new file, kemudian tinggal buat. Misalnya contoh 1B. Alamatnya sudah tidak perlu dirubah karena sudah ada di D latihan Java. Ini, nah sini sudah ada latihan B kosong ya. Kita ambil lagi latihannya untuk yang latihan B. Contohnya yang ini. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Kalau kalian harus ditulis secara manual supaya tidak kopas, nanti kalian tidak paham. Kalau saya sudah paham, jadi biar nggak capek, saya langsung kopas saja. Oke, ini boleh diatur ke tadi ya, ke tengah dan lain sebagainya. Ini untuk mendeklarasikan variabel A dan B, tipe datanya adalah integer dan diisi nilainya langsung ya. A20, B10. Maka dicetak di layar, perintahnya adalah system out print ln. Nah, sini pakai pertanyaan dulu ya, memakai pertanyaan hasil dari A persen B, maka hasilnya apa? Kemudian print dari A kali B, nanti hasilnya apa? Kemudian kalau A ditambah B, nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat, jalankan. Kenapa nggak mau? Karena belum kita compile terlebih dahulu. Nah, prosesnya kalau sudah selesai, baru dijalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. A persen B itu modulus, berarti hasil bagi. Misalnya 20, B-nya 10. 20 dibagi 10, hasil baginya kan tidak ada, 0 ya. Kemudian A kali B, berarti A-nya 20 dikali B 10, maka hasilnya 200. Kemudian kalau ditambahkan A ditambah 20 itu sama dengan A sama dengan A plus 1 harusnya ya. Oke, kita tutup. Nah, itu caranya untuk membuat aplikasi sederhana. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buat sendiri, yaitu tentang bagaimana ada kondisi atau if ya, jika mungkin pada saat belajar Excel kalian sudah belajar tentang logika if, atau dasar pemrograman mungkin di kelas 1 sudah pernah membahas tentang logika if ya. Kemudian ada juga tentang switch di sini. Contoh-contohnya sudah ada. Untuk mempersingkat waktu, kalian nanti silakan kerjakan sendiri dengan mengikuti contoh yang sudah saya uraikan tadi. Mungkin cukup ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.